Orang kalau lupa mulu sama Allah, nggak ada inget-ingetnya sama Allah, hatinya gelisah terus-terusan. Nggak akan berada di titik nyaman di mana dia tidak menginginkan yang lainnya. Kalau teman-teman tanya, Ustazah, apa yang Ustazah inginkan? Kapan? Saat ini? Ya di sini sekarang. Apa yang sedang saya inginkan saat ini? Berbicara padamu. Apa yang sedang saya inginkan saat ini di sini adalah berbicara padamu. Berbicara padamu, mengingatkanmu tentang Allah. Adalah duduk di sini, pegang mic, mudah-mudahan mic-nya nggak mati-mati sampai selesai saya berbicara. Kan begitu ya? Menyampaikan kepadamu tentang jalan hidup yang bahagia. Teman-teman, sungguh nggak terkait dengan harta. Saya banyak ketemu orang kaya yang hidupnya sengsara. Saya banyak jumpa orang kaya yang hidupnya menderita. Ustazah, doakan saya. Kata seseorang, kamu nggak kenal, nggak usah mikir-mikir. Ustazah, doakan saya. Dengan linangan air mata dia berkata, seseorang yang hartanya nggak berseri duitnya. Saudara sekalian, saya bilang, kenapa saya Ustazah tiap malam nggak bisa tidur? Saya Ustazah tiap malam melihatin anak saya nangis. Ustazah, saya rasa saya tidak akan mendampingi masa-masa hidupnya. Saya bilang, kenapa? Kamu kena sakit yang membuat kamu akan segera meninggal dunia gitu, kata dokter misalnya. Enggak juga Ustazah, saya sebenarnya nggak kenapa-napa, saya sendiri juga nggak tahu kenapa. Ya Allah, ya Allah. Ada begitu banyak orang-orang di atas muka bumi ini, saudara sekalian, punya harta melimpah ruah, hidup mereka belum tentu bahagia. Yang berilmu hidupnya nggak bahagia banyak. Artis misalnya gitu ya, penyanyi, orang terkenal misalnya, yang memutuskan untuk bunuh diri, bukan satu, bukan dua teman-teman. Ada banyak di antara mereka yang seperti itu, yang kecanduan barang-barang terlarang karena merasa hidupnya sangat menderita. Ada banyak saudaraku sekalian yang saya muliakan. Orang-orang cantik-cantik, kaya-kaya yang hidupnya merasa menderita, ada banyak di antaranya. Ada banyak. Jadi kalau kamu berpikir bahwa kalau aja saya kaya tuh saya nggak bakalan kayak gini nih, kalau aja saya cantik saya nggak bakalan kayak begini, kalau aja saya terkenal gitu, dimuliakan orang gitu, saya nggak akan kayak begini. Kamu salah alamat. Salah alamat dalam kebahagiaan. Hatimu itu loh dek, hatimu itu loh bu, kak, nak, ada dalam genggaman Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan bahwasanya hatimu akan aku jadikan tenang di saat hatimu mengingat aku. Allahnya bilang begitu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati merasa tenang, hati merasa bahagia. Siapa manusia yang hidupnya paling bahagia di atas muka bumi ini? Baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga dengan kebahagiaan hatinya beliau mampu membahagiakan orang lain, bukan satu, bukan dua, bahkan jutaan umatnya di dunia hingga kelak di hari akhirat nanti. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, baginda kita Nabi besar Muhammad, manusia yang hidupnya paling bahagia dunia hingga akhirat. Karenanya Allah menyampaikan tentang beliau, katanya Allah subhanahu wa ta'ala tentang Nabi Muhammad ketika datang
Thauban yang ingin bersama dengan Nabi Muhammad, Allah turunkan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah, siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayak Thauban ini nih, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, dia nih yang taat sama Allah dan Rasulnya akan dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad. Tapi Allah ketika menyebutkan tentang Nabi Muhammad dan orang-orang bahagia yang bersama dengan Nabi Muhammad, Allah menyebutkan bahasanya an'amallahu alaihim, orang-orang yang paling nikmat hidupnya, yang paling nikmat hidupnya, yang diberi kenikmatan sama Allah paling banyak. Siapa mereka? Minan nabiyyin, Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain. Jadi Allah mensifati Nabi Muhammad dengan an'amallahu alaihim, orang yang dikasih kebahagiaan paling banyak, orang yang paling nikmat hidupnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka kalau kamu tanya siapa orang yang hidupnya paling bahagia, baginda kita Nabi besar Muhammad. Siapa orang yang dikasih nikmat sama Allah paling banyak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tahukah kamu, Nabi Muhammad bahkan mengganjal perutnya dengan batu karena lapar? Tahukah kamu, Nabi Muhammad tidur di atas pelepah kurma hingga berbekas badan beliau, garis-garisnya pelepah kurma membekas di tubuh mulia beliau? Tahukah kamu, Nabi Muhammad alaihi salam, manusia paling bahagia ini makan dan tidak ada lauknya, roti keras nggak ada lauknya, minta lauk sama istrinya, istrinya bilang kita sedang punya tidak sedang punya apa-apa Rasulullah kecuali cuka. Nabi Muhammad bilang, hati, kemarikanlah kalau begitu. Nabi pun mulai mencocol roti keras beliau dengan cuka. Saudara sekalian, Nabi Muhammad memakannya. Kayak apa tuh rasanya? Gimana wajah beliau ketika memakan makanan tersebut? Nabi Muhammad memakannya dengan tersenyum bahagia. Sampai sesudah makan, istrinya bertanya, bagaimana rasanya wahai Rasul? Karena rupanya istrinya aja gak pernah nyoba. Nabi Muhammad menjawab, ni'mal idamul khal, saya baru tahu ternyata lauk paling enak adalah cuka. Kenapa begitu wahai Rasul? Karena Nabi Muhammad mengingat Allah dalam setiap waktunya, faham bahwa rezeki ini dari Allah. Maka Allah pun menjadikan hati Nabi Muhammad lapang, Allah pun menjadikan hati Nabi Muhammad tenang, Allah pun menjadikan hati Nabi Muhammad bahagia bidzikrillah, dengan beliau senantiasa mengingat Allah. Istri yang selalu mengingat Allah bahagia siapapun suaminya. Dia lihat suaminya senyum. Suaminya nanya, kamu senyum-senyum kenapa? Seneng jadi istri abang. Saudara sekalian, siapapun aja suaminya, istri yang bahagia akan bahagia dan akan membahagiakan orang di sekelilingnya. Kenapa gitu? Karena dia ketika melihat suaminya, yang dia lihat bukan saldo rekeningnya, yang dia lihat bukan seberapa tebal dompetnya,
Yang dia lihat bukan seberapa banyak laki-laki tersebut bisa transfer kepadanya, akan tetapi saat dia melihat suaminya, dia mengingat Allah. Inilah laki-laki yang Allah jadikan surgaku berada dalam tangannya. Inilah laki-laki yang Allah jadikan kunci surgaku ada dalam tangannya. Maka dia pun bergegas menuju surganya dengan mendekati yang pegang kunci surga. Gitu. Maka kalau suaminya lagi nyenengin, lagi gampang dihadapin, alhamdulillah, surga emang adem, surga emang enak nih, pantes aja nih surga. Kalau suaminya lagi menyebalkan, saya percaya dia pemegang kunci surga, karena surga memang berat. Masuk surga tuh dikirain ringan aja, berat. Makanya hadiahnya surga. Kalau ringan jalaninya, hadiahnya paling kipas angin atau Indomie sekerdus. Karena berat jalaninya, makanya hadiahnya surga. Tapi hatinya bahagia dalam segala keadaan apapun, karena dia melihat suaminya, dia ingat sama Allah. Dia lihat anak-anaknya, dia ingat Allah. Inilah anakku. Seseorang yang kalau saya meninggal dunia nanti, semua perbuatannya, kebaikannya mengalir ke dalam kuburku. Saya akan berbuat baik padanya, mendidiknya, menyayanginya, sehingga ketika saya meninggal dunia nanti, dia tidak keberatan untuk selalu mengirimkan pahala-pahala kebaikannya ke dalam alam kuburku, dan tidak berniat untuk mengirimkan dosa-dosanya kepadaku. Gitu. Maka dia pun jagain anak-anaknya, disayangin anak-anaknya, sebab dia tahu nilai anaknya tersebut di mata Allah untuk dirinya, kelanjutan dari kehidupannya. Ketika kamu meninggal dunia nanti, anakmu berbuat kebaikan, pahalanya mengalir kepadamu. Anaknya berbuat dosa, dosanya pun mengalir padamu. Jika kamu sewaktu hidup di dunia ikut serta dalam menjerumuskannya ke dalam dosa tersebut. Ustazah, nggak ada lah orang tua nggak sayang sama anak menjerumuskannya dalam dosa. Siapa bilang? Nak, jangan pakai jilbab nak, kelihatan lebih tua. Tar aja nak. Kan mama pakai jilbab, ya mama pakai jilbab, udah rambut mama udah setengahnya putih. Kamu kan masih bagus rambutnya, badan kamu masih bagus. Nanti kalau kamu pakai jilbab nih kelihatan lebih tua, nantinya nggak ada laki-laki yang mau sama kamu. Ada yang begitu? Ada di sini yang begitu? Yang cantik dong, biar kamu itu bisa dapetin laki-laki yang kaya-kaya gitu loh. Ada yang jualan anaknya kayak begitu? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nih ibu-ibu nih yang tidak paham bahwasanya anak kelanjutan perbuatanmu, Bu. Kelanjutan perbuatanmu nantinya. Kamu baru mama anggap anak yang berbakti kalau kamu udah bisa bikinin rumah buat mama ya. Di kota, mama udah bosan tinggal di kampung. Ini orang tua apa preman yang modelan begini nih? Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Jangan salahkan siapa-siapa. Kalau anak-anak kemudian menjadi orang yang untuk mendapatkan harta menghalalkan segala cara, hingga kalau kamu meninggal dunia nanti hanya akan ada dosa-dosa yang terus mengalir ke dalam alam kuburmu sudah kamu meninggal dunia nanti. Na'udzubillah min dzalik. Saudara sekalian yang saya muliakan, maka istri yang bahagia akan mengingat Allah dalam hubungannya dengan suaminya, dalam dia bersikap kepada suaminya. Ibu yang bahagia akan selalu mengingat Allah terhadap hubungannya dengan anak-anaknya. Anak yang bahagia akan selalu melihat Allah, mengingat Allah dalam hubungannya dengan orang tuanya. Dia nggak berani ngomong kasar kepada orang tuanya. Kenapa? Sebab Allah meletakkan keridhaan Allah ada pada ridhonya orang tua, dan Allah meletakkan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Dia melihat Allah pada diri orang tua.